kedua dari Pokja Ruangguru, terdiri dari 5 peserta, yaitu saya sendiri atas nama Satriani, dengan teman saya Itma Anggraini, Lisnawati, Sri Hardianti, dan Muhammad Agil. Sesuai dengan judulnya, saya akan mengajak kalian semua kegiatan praktikum mengenai ciri-ciri makhluk hidup dan perkembangan pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Praktikum ini cukup sederhana untuk dilakukan, karena kalian hanya perlu menghemat energi lingkungan sekitar kalian, baik itu tumbuhan maupun hewan. Yang menjadi alat dan bahan, yaitu diperlukan itu hanya alat tulis dan lembar data pengamatan. Adapun langkah kerja yang dilakukan, yang pertama, temukan 5 hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan kalian. Berikut ini hasil temuan dari 5 hewan yang ditemukan di sekitar lingkungan, yaitu ada sapi, kucing, kambing, ayam, dan cicak. Selanjutnya, ada hasil temuan dari 5 tumbuhan yang ditemukan di sekitar lingkungan, yaitu ada putri malu, pohon pisang, pohon nanas, pohon mangga, dan terakhir pohon pepaya. Langkah yang kedua adalah catat ke-10 makhluk hidup pada lembar pengamatan. Langkah yang ketiga adalah amati ciri-ciri dari makhluk hidup yang telah dicatat. Berikut merupakan hasil pengamatan yang telah kami lakukan. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup bergerak. Hewan dan tumbuhan memiliki ciri-ciri bergerak. Hewan bergerak menggunakan alat gerakannya seperti kaki, sayap, sirip, dan lainnya. Tumbuhan bergerak karena adanya rangsangan dari luar, misalnya cahaya matahari dari media pertumbuhan. Seperti pada video berikut, ayam bergerak menggunakan kakinya. Sedangkan pohon mangga mengalami gerakan fototropisme karena pohon mangga selalu tumbuh ke atas menuju sinar matahari. Ciri makhluk hidup yang kedua adalah bernapas. Hewan dan tumbuhan memiliki ciri bernapas. Hewan bernapas menggunakan alat pernapasannya seperti pundi-pundi udara dan insang. Tumbuhan bernapas menggunakan alat pernapasan berupa stomata dan lentisel. Contohnya, kambing bernapas dengan paru-paru, sedangkan pohon pisang bernapas menggunakan stomata. Ciri makhluk hidup yang ketiga, makanan. Hewan dan tumbuhan membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Ada hewan pemakan daging, tumbuhan, dan bibit-bijian. Tumbuhan memakan unsur hara di tanah dan membutuhkan air. Contohnya, sapi membutuhkan makanan seperti rumput, sedangkan tumbuhan nanas memakan unsur hara di dalam tanah serta membutuhkan air. Ciri yang keempat yaitu tumbuh. Hewan dan tumbuhan mengalami pertumbuhan. Hewan dan tumbuhan yang awalnya kecil akan tumbuh menjadi lebih besar dan dewasa. Contohnya, kucing mengalami pertumbuhan yang mulanya kecil menjadi besar, sedangkan pohon pepaya yang awalnya kecil tumbuh menjadi besar. Ciri yang kelima yaitu berkembang biak. Hewan dan tumbuhan mengalami perkembangbiakan. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Tumbuhan berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Vegetatif adalah perkembangbiakan tidak melalui penyerbukan, sedangkan generatif
melalui penyerbukan. Contohnya, sapi berkembang biak dengan melahirkan, sedangkan pohon pisang berkembang biak dengan cara vegetatif alami atau tunas. Ciri yang keenam, pekat terhadap rangsangan. Hewan dan tumbuhan memiliki kepekaan terhadap rangsangan. Pekat terhadap rangsangan adalah kemampuan makhluk hidup memberikan tanggapan terhadap suatu rangsangan. Rangsangan dapat berupa cahaya matahari, sentuhan, air, dan lainnya. Contohnya, cicak memutuskan ekornya apabila dia merasa terancam. Sedangkan putri malu, apabila disentuh maka dia akan tertutup. Ciri yang ketujuh, ekskresi. Hewan dan tumbuhan mengalami ekskresi. Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa. Hewan melakukan ekskresi dari ginjal, hati, usus, dan anus. Tumbuhan melakukan ekskresi melalui stomata dan lentisel. Setelah melakukan pengamatan, langkah berikutnya adalah menghubungkan tanda checklist pada lembar data pengamatan sesuai dengan hasil pengamatan. Berikut merupakan data pengamatan yang telah dibuat berdasarkan data tersebut. Dapat disimpulkan bahwa setiap makhluk hidup pasti memiliki ciri-ciri yang disebutkan sebelumnya.